majikan, selamat datang di Horor Tober ya. Horor Tober makin tobrut, Horor Tober bikin ngabret, goyang. Gimana openingnya udah mencerminkan kesetresan kita buat baca di bejibun email gitu kan, milihin dan bawain cerita-cerita dari kalian. Alhamdulillah, tapi ya terima kasih majikan. Jadi langsung aja mah kata gua. Cerita kali ini datang dari teman kita namanya Novia, tapi nama belakangnya nggak pakai kolopaking ya. Ya Allah, gara-gara lawas ngentok Novia kolopaking. Itu tuh yang jadi emak dulu di keluarga Cemara. Bukan yang versi bioskopnya, itu mah baru. Yang dulu yang masih di RCTI. Udah lahir belum bro? Definisi OG originalnya emak itu Novia kolopaking. Lah, kita jadi ngelantur mau sosokan langsung ke ceritanya. Tadi ngapa jadi ngomongin keluarga Cemara? Novia sih lu gara-garanya nih namanya sama. Malah nyala-nyalain orang ya. Udah deh, jadi ini tuh kejadiannya waktu Novia itu masih berusia 18 tahun. Tapi dia benar-benar masih bisa inget jelas sampai sekarang, malah nggak bisa dilupain. Waktu itu si Novia ini baru mau lulusan SMA. Dan teman-teman sekelasnya nih pada ngerencanain untuk ngadain liburan perpisahan. Akhirnya dipilihlah ke Lembang, Bandung. Mau 2 hari 1 malam aja. Karena ada salah satu anak di kelasnya itu yang keluarganya punya villa tuh gede di sana, jadi gratisan. Cuma pas Novia ini mau minta izin ya ke orang tuanya, alias ya minta uang juga, kan harus patungan itu nyewa bis satu kelas rame-rame. Ibunya nggak ngizinin tuh mamanya tuh. Karena alasannya, kalau mau perpisahan sekolahnya udah nggak usah di Bandung, jauh-jauh di Jakarta aja. Mereka kan tinggalnya di Jakarta ya. Yang mana yang ngadain perpisahan ke Bandung itu kan memang personal nih, maksudnya anak-anak satu kelasnya Novia aja, bukan resmi jadi ngapain keluar bentar. Itu tuh personal secara ngomong apa sih? Personal maksudnya anak-anak kelasnya Novia doang, bukan resmi dari sekolahannya. Jadinya ibunya mah khawatir. Ya si Novia sendiri tuh dianggap karena dia cewek satu-satunya di keluarga, jadi dia punya kakak tuh namanya Bang Aat. Nah karena dia anak cewek tuh kayak apa-apa kakak boleh, apa-apa kakak boleh, keluar ke sini kakak boleh. Sementara si Bang Aat ya karena cowok, ngapa-ngapain aja ya udah gitu, kagak dilarang. Ngambek tuh si Novia tuh. Sempat marah-marah dia di rumah, tantrum. Ya namanya juga umur segitu. Lagi mencari jati diri menjadi dewasa begitu kan. Ya udah nih akhirnya ujung-ujungnya ayahnya lah yang ngasih izin sama ngasih uang. Ya walaupun hal itu jadi berujung cekcok cuy antara ayah sama ibu ya. Sampai akhirnya di hari keberangkatan. Udahlah, Novia duduk nih sama ada bestinya namanya Sari. Dan selama perjalanan itu satu bis pada nyanyi-nyanyi, tebak-tebakan segala macam gitu kan. Pokoknya seru macam lagi study tour gimana sih? Ya cuma memang ini satu bis doang karena kan hanya kelasnya si Novia aja, bukan satu angkatan sekolah, enggak. Soalnya memang kelasnya Novia ini katanya kompak banget. Jadi sebelum pisah nih ke dunia kuliah buat masing-masing gitu kan, mereka mau membuat momen bersama-sama dulu. Hingga akhirnya mereka masuk ke kota Bandung nih, semuanya mah baik-baik aja. Jalanan juga nggak macet tuh karena mereka kan perginya hari biasa, bukan hari weekend. Sampai pokoknya mereka melewati Kolonel Matsuri katanya untuk menuju Lembang tuh. Di sana memang jalanannya cukup curang, geng. Sampai tiba-tiba si supir ini ngelakson kenceng banget sambil kepalanya itu ngelongok keluar jendela, teriak kayak minggir woi, minggir woi. Kemudian Toto berhenti mendadak. Sampai semua anak tuh berkepentak kejedot kursi di depan itu kepalanya. Ya untungnya sih kagak kenapa-napa ya, cuman kan pada kepo. Kenapa tadi tuh ngerem mendadak tuh? Pas pada buka jendela ngelong keluar tuh, di situ Novia ngeliat ada perempuan, rambutnya sebahu nggak terlalu panjang, tapi bajunya kayak kotor banget. Jalan nunduk gitu aja pelan jalannya. Kayak nggak memperhatikan atau nggak memperdulikan si bis ini tuh sampai ngerem mendadak tuh gara-gara dia. Ya kalau dia lihat sih macam orang gila. Dan semua orang di dalam bis yang ngelihat. Sampai si supirnya pun ngomel-ngomel bilang kayak, kalau mau mati jangan nyusahin orang. Ya semua murid kan langsung ribut yang ngomongin itu cewek ya memang kayak ODGJ gitu kelihatannya. Ya udah dari situ mereka lanjut lagi nih. Di situ mereka ngelewatin sebuah tempat makan. Dan karena dilihat udah sekitar jam 1 lebih, sekalian lah mampir dulu soalnya villanya masih di atas. Udah nih makan-makan semuanya, selesai kan pada balik lagi ke bis. Jadi di rombongan itu emang udah ada yang bertugas masing-masing ya. Ada yang bayar-bayar tuh si bendahara, ada sama ketua kelas juga yang mastiin buat semuanya lengkap nih, nggak ada ketinggalan nih. Nah pas mau jalan si Novia nih bilang, bentar-bentar si Sari ini belum naik. Soalnya tadi memang Sari tuh izin bilang ke toilet dulu. Akhirnya sama si ketua kelas Novia suruh nyusulin si Sari nih biar cepet. Ya udah Novia turun tuh dan ke toilet. Tapi ternyata pas dilihat di toilet kosong, gengs. Jadi ada 2 bilik tuh kebuka, isinya kosong, nggak ada orang. Nah pas Novia lagi nyari-nyari tuh Sari di mana? Dia ngeliat cewek yang tadi, gengs, yang di jalan tuh yang kayak ODGJ. Dalam hati kan kayak loh, itu cewek yang tadi kok Toto udah bisa di sini, naik apaan gitu maksudnya. Soalnya dilihat kan jalan kakinya, care. Lagi bengong ngeliatin itu cewek, Toto dipanggil tuh dari kejauhan sama si ketua kelas. Yang ternyata Sari udah naik ke bis. Malah si Novia yang jadinya dicariin gitu kan, keselisipan. Lanjut jalan kan tuh sampai mereka tibalah di daerah Lembang, Bandung. Udah nyampe nih di villanya nih. Ya udah selama mereka di sana tuh seru banget. Dan emang apa ya, bener-bener nggak bisa terulang lagi tuh masa-masa remaja, Van, katanya si Novia begitu. Lah mohon maaf kalau kita mah masih remaja juga
juga Tante Novia. Jangan ngajak-ngajak lu kalau udah jadi tua. Lancang banget ya mulut babu nih. Sampai akhirnya udah dicepetin aja nih, besoknya mereka pulang. Lah kan cuma 2 hari 1 malam. Walaupun villanya mah gratis, tapi kan bisa bayar. Jadi nggak bisa lama-lama. Mahal. Pokoknya di villa mah aman, kagak ada cerita horor sama sekali. Karena mungkin villanya memang nggak serem. Dan mereka juga ramean terus ribut ya malam tuh begadang. Jadi nggak ada vibes horor sama sekali gitu, gengs. Padahal Novia sama beberapa cewek di sana udah lumayan apa sih parno gitu. Perkara mereka lagi datang bulan. Ya soalnya kalau orang lagi mens kan karena ada ceritanya aja begitu ya, apalagi di tempat baru. Namun di sini nggak ada apa-apaan, aman sentosa. Nah pas mau pulang nih, mereka mampir dulu ke daerah namanya Santiong. Udah tuh di sana mereka makan dulu, terus jalan-jalan gitu kan sampai sore. Pada balik lagi nih ke bis buat pulang. Nah waktu mau naik bis, si Novia ngeliat ada yang jual strawberry. Jadi di seberang jalan dari parkiran bisnya itu tuh ada tukang strawberry pikulan gitu loh. Nah Novia keinget nih sama mamanya yang emang suka sama strawberry. Kan terakhir emaknya masih nyap-nyap tuh perkara si Novia pergi ke Bandung. Jadi dipikir beliin strawberry kali ya biar kagak marah gitu buat oleh-oleh. Waktu itu si Novia udah ngajakin Sari kayak yuk beli strawberry yuk. Tapi si Sari nggak mau. Dia bilang orang rumah gua nggak ada yang suka strawberry, asem ntar nggak kemakan. Nah kebetulan dilihat tuh di seberang jalan itu memang ada beberapa teman kelasnya juga yang lagi beli. Makanya Novia kayak ya udahlah gua aja sendiri ke situ, toh di sana ada teman-teman kelasnya juga. Nah si Novia ini main nyebrang aja guys, karena kan di seberang jalan ya kagak ngeliat kanan kiri begitu. Ternyata tahu-tahu ada motor ngebut banget. Ya mungkin motornya juga kaget ya ngeliat si Novia. Novia juga kaget ngeliat itu motor. Tabrak. Terus motornya juga oleng, terus ditabrak sama mobil dari lawan arah sampai tahu orang dari motornya itu. Cuma ya di situ Novia nggak lihat ya, karena katanya kejadiannya cepet banget dan dia langsung nggak sadar tuh di jalan tuh. Pokoknya dia akhirnya diceritain sama teman-teman yang di situ tuh yang pada ngeliat kejadiannya. Bangun-bangun si Novia soalnya udah di rumah sakit. Katanya waktu itu nama rumah sakitnya Mitra Kasih tuh. Dulu mah ada, sekarang kagak tahu ya masih ada apa enggak. Coba komen di bawah ya. Pokoknya Novia di sana tuh sampai harus dijahit 17 jahitan dari paha sampai tangan, gengs. Pipinya juga luka tuh cukup parah. Yang bangun-bangun dia merasa nyeri luar biasa. Waktu itu ya masih nungguin di rumah sakit tuh si ketua kelas sama si Sari. Karena yang lain tetap harus jalan tuh, udah pulang ke Jakarta. Nah malamnya sekitar jam 9 lebih tuh orang tuanya Novia baru datang tuh. Mereka katanya ngebut ya, untung nggak kenapa-napa ya. Namun si pengendara motor yang tadi kelempar itu katanya enggak. Apa nggak shock tuh si Novia emang berasa bersalah ya? Gara-gara dia nyebrang. Cuma pokoknya ujung-ujungnya sih nggak dikasusin. Karena memang si pengendara motor itu tuh juga ngebut banget menurut saksi-saksi yang ada di sana ya. Soalnya dari jalan yang kosong gitu tau-tau itu motor muncul saking ngebutnya tiba-tiba. Dan ternyata itu juga motornya semacam apa ya? Motor bodong, gengs. Emang motor yang buat trek-trekan yang dimodif-modif gitulah. Surat-suratnya kagak ada, orangnya juga nggak punya SIM. Pokoknya banyak pelanggaran yang jadinya ya udah Novia ini nggak dikasusin apa-apa. Namun tetap aja dia merasa bersalah dan trauma ya. Sampai akhirnya dia keluar dari rumah sakit nih, pulang ke rumah, pulang ke Jakarta, kaki sama tangannya tuh digips kan. Ibunya di situ nggak ngomel, mungkin udah nggak sampai hati yang ngeliat keadaan anaknya begitu. Ya bisa si Novia ini nggak bisa ngapa-ngapain, buat jalan susah, tangannya kan digips ya, buat makan juga mesti disuapin, ke kamar mandi juga harus dibantuin, yang semua akhirnya si mama tuh yang bantuin. Si Novia juga udah kayak nggak enak hati ya, soalnya ngeliat muka mamanya tuh kayak udah mau marah gitu kan, nahan-nahan, tapi kayak mungkin lelah dan khawatir juga sama dia. Hari kedua si Novia di rumah nih, ya karena memang keadaannya dia kan di kamar doang ya tiduran gitu, dia telepon-teleponan tuh sama Sari tuh. Tahu-tahu dia mendengar ada suara laki-laki yang kayak berdehem kayak siang-siang itu guys jam 2, dan memang dari jendela kamarnya itu terlihat ada siluet orang. Jadi waktu itu Novia ini keadaannya lagi di kamar tamu tuh di lantai 1. Karena kan dia susah naik turun tangga ya. Kamar aslinya mah di lantai 2. Sementara itu kamar tamu emang jarang ditempatin karena ya jarang ada tamu dan berbatasan langsung dengan taman samping. Jadi maksudnya di samping rumahnya tuh nggak nempel sama tembok tetangga, gengs. Ada space dikit gitu buat taman kecil untuk sirkulasi udara gitulah. Nah di situ dia ngeliat ada siluet cowok kayak melakukan aktivitas kayak gerak gitu loh pokoknya loh. Novia kira itu supir keluarganya dia. Soalnya kalau cowok lain di rumahnya itu ayahnya nih lagi pergi kerja, kakaknya itu lagi kuliah jam segitu, jam 2 mah belum pulang. Si Sari ditelepon ngomongin kejadian Novia waktu ditabrak kemarin. Katanya anak-anak kelas tuh pada lagi ngomongin, dibilang jalanan yang Novia ditabrak itu terkenal angker ternyata dan suka minta tumbal. Orang sana tuh nyebutnya kawasan Santiong. Ya Novia waktu denger begitu ya merinding lah dia lah. Dia baru denger itu tentang hal itu dan gak tahu sama sekali apa iya benar. Gak lama ibunya masuk ke kamar. Itu posisinya Novia masih telepon-teleponin nih Mas Sari nih. Ibunya tuh masuk-masuk ngomel-ngomel, dibilang siang-siang jangan nyalain AC, hemat. Biasa mama. Sambil langsung matiin AC, buka-bukain korden tuh sama jendela. Soalnya kan tadi rumahnya memang sampai dirancang nggak nempel tetangga. Itu tujuannya memang buat sirkulasi udara tuh supaya lancar, masuk adem, enak gitu kan, nggak usah pakai
AC terus-terusan cenah. Nah tadi kan kordennya tuh ketutup tuh karena kan pakai AC. Siluet cowok yang di luar itu masih ada kayak lagi kerja kan. Tapi pas ibunya buka korden sambil ngomel-ngomel, ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Sampai jendelanya dibuka pun kosong. Jadi jelas banget awalnya tuh kayak ada siluet lagi kerja tuh dari korden, terus dibuka udah nggak ada apa-apaan. Tapi ibunya di situ kayak nggak nyadar karena masih nyerocos terus. Novia yang lihat kan kaget ya sampai dia terdiam gitu, otaknya ngehang. Abis jendelanya persis di depannya dia. Si Sari di telepon juga sampai halo-halo gitu kan karena si Novia diam aja nih nggak ngerespon. Novia langsung nanya ke ibunya, Pak Supri lagi benerin taman bu? Pak Supri itu maksudnya supir mereka tuh yang biasa disuruh motongin daun atau bener-benerin apa gitu di rumah. Nah si ibunya jawab, lagi dipakai papa lah. Kenapa kamu nanya-nanya Pak Supri mau kemana kamu? Lagi sakit begitu masih mau kelayapan. Nyerocos aja pokoknya emaknya. Ya Novia kan makin kaget dong. Kalau tadi bukan Pak Supri terus siapa? Kakaknya kan juga belum pulang tuh jam segitu. Cuma si mama nih masih tetap tuh nyerocosin hal lain tuh. Ada tisu di mana-mana. Ini udah ada tempat sampah, tisu dibuang kemana-mana. Ini apa rumah-rumahan ciki gitu kan. Pokoknya sewon banget lah. Mungkin si emaknya nih ngelihat anak ceweknya berantakan banget sih. Ya Novi langsung ke distraksi kan. Dia nggak bela diri nih. Dibilang lah, kondisi Novi kan lagi begini susah buat buang sampah lah begitu. Alah biasanya juga sama kamu jorok gitu. Kata emaknya langsung dikonter lagi. Ya udah tuh kan adu debat mereka berdua. Novia jadi lupa sama kejadian tadi tuh. Besoknya ini Novia harus ke rumah sakit buat buka gipsum sama ganti perban. Ya rumah sakit di Jakarta tapi maksudnya ya. Dia diantarin tuh sama kakaknya naik mobil. Karena mobil yang satu tuh sama supir masih dipakai ayahnya. Udah diperiksa nih segala macam, udah dibuka gipsumnya, tapi ternyata masih tetap harus diperban karena lukanya masih belum kering. Nah, pas di perjalanan pulang, tahu-tahu di depannya tuh angkot biasa suka ngerem mendadak. Kakaknya otomatis ikut ngerem juga kan, tapi dari belakang ada motor tuh yang mungkin nggak sempat ngerem, nabrak bemper belakang mobil. Si Bang Aat nih, kakaknya si Novia, emosi. Dia kesel sama angkot yang di depan tuh ngerem mendadak ditambah sama motor tuh yang nabrak di belakang. Bang Aat langsung keluar mobil kan, marah-marah tuh berantem sama pengendara motor. Tapi si pengendara motor juga nyalahin Bang Aat karena ngerem mendadak, jadi main salah-salahan. Yang semua itu kan sebenarnya karena angkot di depan tuh, pokoknya chaos lah. Karena ribut-ribut tuh, orang juga langsung pada ngeliatin kerumun. Novia ikut turun dan berusaha melerai, yang jadinya dia kedorong sama si pengendara motor itu karena lagi heboh gitu kan, sampai jatuh si Novia. Jadi kan masih luka-luka di perban itu ya, kena aspal segala macam sakit lah. Teriak-teriak dan nangis-nangis kesakitan. Buyar langsung si Bang Aat yang tadinya marah-marah langsung panik tuh ngeliat adeknya. Akhirnya langsung diantar lagi ke rumah sakit. Yolah ada-ada aja lagian ya. Cuma di tengah keramaian itu tuh dari dalam mobil nih, Novia ngelihat ada laki-laki pakai helm tapi bajunya tuh berdarah-darah, gengs. Novia nggak tahu itu kenapa bajunya berdarah-darah dan siapa gitu loh berdiri di situ aja di tengah-tengah orang yang habis lagi pada nontonin tadi ribut-ribut berantem. Cuma Novia di situ otaknya kayak setengah-setengah. Dia kan kesakitan ya sambil ngeliat laki-laki itu tuh pakai helm yang mukanya nggak kelihatan. Tapi kenapa bajunya berdarah-darah begitu kan? Alah bodo amat lah, aduh gue sakit jir gitu loh. Di rumah sakit dia diperiksa nih, ya untungnya nggak kenapa-napa, dikasih obat aja. Udah akhirnya mereka pulang, tapi kan si ibu heboh yang lihat mobil belakang penyok begitu, kenapa? Nyap-nyap lagi deh. Ya udah diceritain segala macem. Nah di rumah si ibunya ini manggil ada kayak dipanggilnya tuh Simbo, yang biasa buat mijet sama lulur. Nah Simbo itu dipanggil maksudnya buat bantuin Novia untuk mandi sama ya ngurus keperluannya lah, karena si ibunya nih mau kondangan malam itu sama ayah. Ya Novia sendiri tuh udah biasa dilur sama Simbo, jadi udah biasa juga misalkan nggak pakai baju gitu ya. Kali ini soalnya mau dimandiin. Nah di kamar mandi Simbo nih bilang, Dok ini kayaknya kamu lagi diikuti. Dan yang ngikutin ini kok seperti minta tobat. Kamu habis dari mana sih Dok? Dengar begitu Novia kaget. Seumur umur dia dipegang sama Mbok tuh kalau luluran atau mijet segala macam, nggak pernah ada pembicaraan serem-serem begitu. Kayak random banget tau Simbo ngomongin kayak gitu pas di kamar mandi. Simbo di situ cuma pesen, udah kamu habis ini rajin-rajin ibadah ya biar ini yang ngikutin tuh pergi. Ya Novia kan juga bingung menanggapinya ya. Iya aja dia, cuma ya kepikiran dong. Malamnya apalagi si Novia nih mimpi kejadian waktu dia kecelakaan tuh yang di Bandung kemarin. Tapi kali itu dia melihat si pengendara motor yang terlempar jatuh tuh dan berdiri lagi dengan keadaan berdarah-darah sambil memandang marah ke arah Novia. Wajahnya jelas banget gengs. Padahal sebelumnya Novia kan nggak pernah ngeliat mukanya sama sekali dari pas semenjak kecelakaan. Tapi kenapa pas di mimpi itu dia ngeliat mukanya tuh. Walaupun nggak tahu ya itu mukanya hanya imajinasi atau beneran muka si pengendara motor tuh kayak begitu. Yang jelas Novia langsung kebangun dengan perasaan kayak dadanya tuh sesek kayak ada neken. Dan hari-hari berikutnya itu banyak banget kejadian aneh gengs. Kayak pagi-pagi nih masih jam 9, si Novia tau-tau mencium bau darah tuh di kamarnya kayak amis banget. Sampai dia buka-bukain jendela tuh biar baunya hilang. Sorenya tuh dia lagi tidur-tiduran biasa main handphone, dia ngeliat ada bayangan lagi tuh lewat di depan jendela. Keadaan jendelanya waktu itu lagi dibuka, tapi pandangannya si Novia kan lagi di handphone tuh. Terus ada bayangan sampai masuk ke kamarnya gitu loh, lewat di depan. Tapi pas dia coba ngeliat gitu kan,
nggak ada siapa-siapa di samping rumahnya itu. Nah, karena kakinya dia udah nggak digips dan merasa kamar tamunya itu kok banyak keanehan ya, Novia akhirnya pindah lagi tuh ke kamarnya sendiri di lantai 2. Tapi ternyata nggak ngaruh, gengs, tetap aja sama. Karena malamnya pas mau tidur, Novia ngerasa kok kayak ada yang megang tangannya dia, tapi mau melek tuh susah gitu kayak macam orang rep-repan. Dan di situ dia merasa dari tangannya, rambutnya, pipinya dipegang. Soalnya pas di bagian pipi tuh kerasa kayak ada tangan dingin nempel gitu loh. Makin gemeteran lah dia baca-baca doa, tapi tetep tuh nggak bisa bangun. Sampai dia mendengar jelas ada suara nafas orang tuh di kupingnya. Saking deketnya kayak gitu. Ya panik lah Novia. Dia langsung baca surat pendekan di dalam hati, tapi mungkin karena ketakutan dia jadi kayak lupa gitu, malah belibet saking paniknya tuh di dalam hati. Ingat banget waktu itu katanya si Novia baca surat Anas, tapi itu jadi kayak belibet gitu loh, lupa. Yang padahal itu kan di dalam hati ya, tapi seketika itu juga di telinganya nih terdengar suara laki-laki yang membacakan surat Anas, gengs. Novia makin deg-degan kan, karena ketika suara itu saya membacakan surat Anas, jadi kan terakhirnya minal jinnati wan nas gitu kan. Beberapa detik tuh hening, dan Novia baru bisa membuka mata, tapi nggak ada siapa-siapa di kamar. Langsung nangis kejer, dia teriak-teriak manggil papa sama mamanya. Cerita tuh si Novia barusan ada kayak laki-laki tuh segala macem, dan banyak kejadian-kejadian aneh dari beberapa hari kemarin. Akhirnya malam itu juga mereka nih sekeluarga membahas kira-kira kenapa ya. Karena Novia di situ tuh beber sampai gemeteran ketakutan. Ya akhirnya kalau ditarik ulur nih, pokoknya kan hal-hal aneh yang terjadi itu yang dialami sama Novia itu kan semenjak dia habis pulang dari Bandung. Sebelum-sebelumnya mah nggak ada apa-apa di hidupnya Novia. Nah di Bandung sendiri kan memang ada kejadian kecelakaan tuh yang Novia ditabrak motor sampai pengendaranya meninggal. Apa jangan-jangan Novia ini dihantui sama si pengendara motor yang tewas itu? Karena beberapa kali Novia kan ngeliatnya siluet laki-laki tuh yang ada di kamar tamu. Dan yang terakhir tadi tuh yang dengar suara baca surat Anas itu juga laki-laki. Di situ Novia langsung keingetan sama omongannya Simbo yang bilang katanya Novia diikutin. Ya bener nih kayaknya nih, apalagi akhirnya dicocok logiin lagi. Si Sari kemarin itu kan cerita katanya jalur tempat si Novia kecelakaan itu kan emang rawan ya, angker, minta tumbal lah. Nah si Imbo sebelumnya kan juga ngomong perihal tumbal-tumbalan. Loh kok match? Makin takut di situ. Akhirnya karena merasa ini udah meresahkan banget ya, paginya si Imbo dipanggil lagi tuh sama mamanya. Ditanya-tanya kan segala macam kan, tapi si Imbo bilang kalau dia tuh hanya melihat bayangan hitam di belakangnya Novia. Ya mana si Imbo itu kan udah langganan ya, lulurin atau mijitin Novia sama emaknya. Nah sosok itu tuh nggak pernah dilihat sama si Imbo sama sekali. Makanya pas tempo hari si Imbo mau mandiin Novia terus ngeliat kayak wah ada yang ngikutin nih. Cuma kalau kata si Imbo sebenarnya hal itu biasa. Macamnya namanya ketempelan gitu loh kita nyebutnya. Ya rata-rata itu karena misalkan orang habis ke tempat baru atau ke tempat angker atau sering pipis sembarangan, ketempelan deh ujung-ujungnya. Makanya Novia disuruh banyak baca-baca doa tuh, banyak-banyak ibadah biar sosok itu pergi dengan sendirinya. Dan pas Simbo ditanya, kalau sekarang sosoknya masih ada? Simbo bilang, masih itu berdiri di belakangnya Novia. Itu satu rumah langsung merinding. Cuma Simbo yang nggak bisa ngeliat sosoknya seperti apa, jadi cuma kayak bayangan hitam aja. Karena kalau memang sosok itu nggak mau menampakkan diri ya, si Mbo emang nggak bisa lihat. Akhirnya Mbo nanya tuh ke Novia, kamu emang habis kemana aja, inget-inget deh. Ya, Novia ceritakan kejadian yang kecelakaan di jalur yang dibilang maut itu sampai ada pengendara motor meninggal. Sepertinya ngikutin dia jangan-jangan sosok pengendara itu Mbo. Si Mbo kayak bengong tuh ngeliat ke arah belakangnya Novia gitu, diem aja dia. Tapi pas Novia nengok mah dia nggak bisa ngeliat apa-apaan. Terus Simbo nih ngomong, ngapain pengendara motor itu jadi ngikutin kamu emang? Kan dia yang nabrak kamu, dia juga ngebut-ngebutan. Ya Novia jawab kan, ya mungkin dia marah sama saya bukan karena saya nyebrang nggak lihat jalan. Simbo diam lagi tuh bengong tuh. Kayaknya bukan deh, Simbo bilang gitu. Selain itu ada yang aneh nggak waktu kamu di Bandung? Novia mikir-mikir lagi kan, apa ya? Oh iya ada Mbo, ada sosok wanita yang kayak ODGJ gitu kelihatannya di jalan, aneh banget. Abisnya awalnya saya kan ngeliat di jalan, tahu-tahu dia ada lagi tuh di toilet restoran. Kayak cepet banget kok bisa, tahu-tahu si wanita itu nyampe ke restoran dengan jalan kaki dengan waktu yang hampir sama dengan Novia yang padahal naik bis. Jangan-jangan itu bukan orang ya, Mbok ya? Namun kalau dipikir-pikir lagi, katanya semua teman-temannya Novia ngeliat. Dan sosok siluet sama suara yang didengar sama Novia itu kan laki-laki, bukan cewek. Si Bo langsung bilang kayak, ya kalau orang-orang pada ngelihat berarti beneran ODGJ itu, bukan setan. Kamu waktu di Bandung nginepnya di mana? Simbo jadi macam kayak nginterogasi, gengs. Ya dibilang kan di villa temennya tuh, tapi di sana aman-aman aja kombo, nggak ada yang aneh. Si Novia sama teman-temannya lagi datang bulan aja ya aman-aman gitu, nggak ada yang serem, nggak ada kejadian apa-apa di villa. Yang aneh ya itu kejadiannya waktu berangkat ada wanita ODGJ misterius tuh, sama pas pulangnya kecelakaan. Tapi di situ ibunya langsung nyeletuk, kamu lagi datang bulan pembalutnya kamu buang kemana itu? Kamu kan jorok biasanya nggak dicuci dulu. Si Novia bilang kayak, iya. Jadi si Novia ini kalau buang pembalut itu kadang suka geletakan aja di kamar mandi kalau dia di rumah. Makanya ibunya suka nyap-nyap tuh. Sedangkan kalau di luar, main buang aja ke tempat sampah, nggak dicuci atau dimasukin ke plastik dulu. Nah di situ si Simbonya langsung bilang,
Yaitu, kayaknya ada jin di villa tempat kamu menginap yang jadinya ngikutin kamu. Apalagi pas di rumah kamu ini juga berantakan, kotor gitu kan. Yang mana itu membuat jinnya tuh beranggapan kalau Novia ini sengaja membuat kamarnya kotor tuh agar jinnya nyaman. Karena jin itu memakan sisa-sisa makanan yang di tempat kotor tersebut dan menjilati, ini maaf ya, pembalut yang memang tidak dibuang sembarangan. Dan suka dia tuh makanannya emang. Dan waktu Novia tidur semalam tuh sampai di rep-repan, dia ternyata pakai pakaian yang cukup mini terbuka. Yang alasannya biar nggak kegesek-gesek sama perban lukanya. Cuma hal itu membuat si Jin merasa makin diservis, makin happy. Makanya menjadi-jadi. Pokoknya Simbo yakin kalau sosok itu kayaknya bukan hantu si pengendara motor ataupun wanita ODGJ. Karena seperti udah dibilang di awal, ini udah basic banget kejadian kalau misalkan orang ketempelannya memang hal-hal seperti itu tuh, misalkan pipis sembarangan, atau dia ke tempat angker, atau buang pembalut nggak bener. Ibunya langsung nyerocos kan, tuh makanya kalau mama ngomong didengerin. Nah cuma sebelumnya, Simbonya kan bilang ya, sosok yang ikutin Novia ini seperti minta tumbal-tumbalan. Makanya Novia cocok loginya sampai ke pengendara motor itu yang meninggal di jalur angker yang katanya memang memakan tumbal. Ternyata gengs ya, jin yang ada di villa yang tempatnya si Novia nginep itu sepertinya memang adalah bekas peliharaan dari pesugihan yang minta tumbal. Cuma Novia nggak tahu nih, apakah jin itu tuh punya keluarga temennya yang punya villa itu, atau memang jin itu udah di sana dari lama, dari sebelum villa itu dibangun mungkin. Karena kan Novia juga nggak tahu ya silsilah keluarga temennya tuh bagaimana, punya villanya sejak kapan. Dia juga nggak sampai nyari tahu dan nanya-nanya juga. Yang jelas si jin ini karena udah lama mungkin nggak makan tumbal segala macam, jadi pas dia ngeliat ada darah di pembalut mens yang nggak dicuci, dia happy banget. Diikutin lah si Novia. Cuma cocok loginya lagi nih, jangan-jangan dari situ Novia ini mau diambil dengan hampir celaka tuh ditabrak motor. Jadi bukan karena jalur itu yang dibilang angker minta tumbal, tapi emang dari awal si Novia ini udah dikeker sama jin yang dari villa itu. Soalnya habis dari sana kan si Novia ngalamin sial lagi tuh, ditabrak dari rumah sakit sama kakaknya. Namun yang nggak tahu bener apa enggak ya, lagi-lagi cuma cocok loginya dia sama keluarganya aja diskusi. Ya akhirnya setelah Novia ini perkencang ibadahnya dia, sampai akhirnya juga orang tuanya tuh, papa mamahnya kayak rajin ngajak sholat berjamaah tuh demi anaknya di rumah. Kamar-kamar semua sudut juga dibersihkan, sampai mamanya tuh ngadain pengajian, ngundang ibu-ibu ke rumah tuh. Lama-lama ya gangguannya hilang tuh, akhirnya jinnya juga nggak kelihatan lagi, udah pergi. So itu majikan cerita dari Novia yang dia kira tuh teror dari si pengendara motor yang meninggal di jalur angker memakan tumbal. Tapi ternyata itu adalah jin dari villa yang dikiranya itu villanya mah aman-aman baik. Namun ternyata di dalamnya ada jin memang bekas peliharaan untuk penumbalan. Namun kita juga jadi penasaran tuh yang masalah kawasan Santiong, emang benar ya ada jalur angkernya di sana, serem? Buat teman-teman yang tahu boleh komen-komen di bawah ya. Ya untungnya si Novia nggak kenapa-napa nih. Cuma di hati kecilnya sih dia masih punya rasa bersalah sama si pengendara motor yang sampai meninggal itu. Dan akhirnya sampai sempat nyari alamat keluarganya tuh, keluarga almarhum di Bandung. Dan ternyata almarhum itu memang suka balap liar, gengs. Dan keluarga sih katanya udah mengikhlaskan dan nggak nyalahin Novia juga. Makanya di pelajarannya buat teman-teman semua, kalau naik kendaraan jangan ngebut-ngebut loh. Kalau nyebrang juga lihat kanan kiri. Plus jangan corok jadi orang. Jangan suka buang sampah lu sembarangan, apalagi buang pembalut kagak dicuci, main buang aja. Geli. Ya tapi makasih banyak ya Novia untuk ceritanya ya. Makasih juga buat majikan udah pada nonton. Kalau mau kirim-kirim cerita boleh kirim ke email di bawah ini. Buat yang belum subscribe boleh dipencet tombol subscribe-nya, boleh minta like-nya juga. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya edisi Horror Tober. Horor Tober makin ngabrut. Horor Tober sangat